udah bergeser ke mid lane. Tapi ya kita akan lihat bagaimana eksekusinya, draft yang menarik tentunya untuk dibawakan di game yang pertama, match kedua di hari ini. Siapakah yang akan bisa mendapatkan poin pertama yang terlebih dahulu? Jadi Perbanas Institut, mana suaranya? Semangat. Ini ternyata dipenuhi oleh Navi Nation ya. Banyak ya. Banyak banget. Tapi ini dia game pertama permainan antara Navi Junior melawan Titon Esports. Alright. Dan seperti biasa kalau kita ngeliat gameplay Jawhead yang memang udah akan membantu juga pola farming dari Suyu. Dan ngelihat bagaimana Suyo dari awal, bahkan Faceheart di sini menggunakan killing spree gitu kayaknya ya. Jadi niatnya mungkin lebih ke arah untuk kiting ke depan, mainin ke arah long term team fight-nya. Ditambah lagi dengan adanya trail. Cuman kebalikannya dengan CLTZ, di mana dia ngambil tetap ke Season Hunter dan Firmness ternyata. Namun, kalau kita ngeliat spellnya secara baik-baik untuk teman-teman dari Diton ini nggak ada kolam sama sekali. So, CLTZ ini benar-benar harus diperhitungkan banget kapan dia masuk dan bisa nggak di-trade dengan something yang worth it. Siap, Bu. Norea, biar top lane harus terpaksa bawakan flicker untuk mundur ke arah belakang. Satu buah speedy light wheel memang coba untuk dihempaskan juga. Namun ini dikejar-kejar terus ini sama Afro dan Norea. Terangkat sudah, first blood diamankan di tangan dari Faceheart. Tanpa adanya pertukaran yang bisa dilakukan oleh Diton. Menit pertama dan jatuh ke tangan dari gold lane-nya. Dan ini menurutku bisa ngebantu snowball banget untuk Zeon. Apalagi dengan satu total assist yang telah diamankan. Tapi nggak ada Purify ya berarti dari Navi nih. Kalau Selena kena nggak ada juga, karena mungkin gini, dengan tidak adanya Tanggung ya? Purify ya udah sekalian aja nggak sih dilempar sama Jawhead gitu kan. Oh, iya, Ngelihat bener. adanya Jawhead juga, tapi yang menurutku lumayan berbahaya apalagi dengan satu poin kill tadi yang jatuhnya ke tangan dari Suyo. Turtle pertama, Korea lagi loh. iya, jadi turtle pertamanya gimana nih? Susah soalnya menurutku untuk tanker bisa main ke turtle zaman sekarang. Tapi yang hilang Goblin sih yang biasanya juga jarang ikut bantu ya di Turtle 1. Betul, cuman kan tadi kalau nggak salah killnya jatuhnya ke tangan dari Suyo kan. Iya ya. Nah, itu dia kebantu untuk dari gold dan juga level lead-nya mungkin. Dan itu juga akan mempersulit untuk Balsia bisa mainin ke arah dari turtle. Mungkin kalau untuk kiting pick off dengan adanya Selena menggunakan Abyssal Arrow itu mungkin masih bisa pick off satu menang quantity. Yes, dan apalagi Suyo juga kontrol objektifnya tuh enak banget kan kayak Soul Saver ditambah retri itu kayak makin mantap lagi gitu loh kalkulasinya. Yang dimana kita sering banget melihat bagaimana Suyo ini menguasai objektifnya. Ya. Apalagi kan lawannya Baxia yang walaupun secara durability dia tinggi, tapi kayak dia nggak punya banyak dash ability gitu loh. Kalau misalkan shield unity-nya udah nggak ada, ya udah. Iya, ditambah juga kalau misalkan lagi mode fighter ya, bukan mode assassin yang di hold, itu kan ada spell fam juga untuk di soul saver dia. Membuat ada lumayan lah sedikit survivability untuk Faceheart-nya. Apalagi plus kayak sekarang killing spree juga ya kan, bukan cari point kill, asisanya udah mulihin HP juga. Ini udah enak banget, tapi tabrakan terjadi. CLTZ adalah di paling depan, terangkat sudah, namun ditabrak pula oleh Rado. Flicker terpaksa dikeluarkan oleh Becky, dan upaya yang dilakukan oleh kedua belah tim memang belum menghasilkan poin kill tambahan. Yes, dengan niatan dari Diton sepertinya untuk nge-pressure dulu, ngurangin HP dari Navi Junior agar nggak langsung bisa megang turtle. Dan ini akhirnya ngebuat adanya area yang dipegang sama Diton dengan sangat-sangat baik. Namun, mereka masih belum mereveal tempat di mana Gangri berada. Alright, tapi ternyata kali ini Becky ya, bilang yang membuat akhirnya Diton menguasai area dari Turtle walaupun upaya pencurian dilakukan pula oleh Gangrim, tapi sepertinya masih gagal dan Afro terjebak sendirian, tidak bisa berkutik sama sekali. Diton berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan sekarang. Tapi ini stratnya udah mulai kelihatan ya dari Diton Esports. Shield sih akan dibawakan untuk di game kali ini lebih ke arah untuk proteksi aja di bagian depan, karena benar-benar nge-hyper carry-in di arah trio mid lane-nya. Selena dan juga Valentina, damage early yang sangat-sangat besar, ngebuat assist pun didapatkan sama Chelsea itu nggak masalah walaupun bukan kill. Membuat akhirnya setidaknya masih bisa kompetitif lah ngelawan levelnya dari Faceheart. Alright, tapi ini kalau buka Selena sama Valentina barengan gini berarti opsi mid lane-nya udah makin dikerucuti lagi ya. Lumayan mahal. Yes, dan kita belum melihat bagaimana Abyssal Arrow ini menjadi sebuah ancaman bagi Navi Junior. Secara gold juga sekarang udah mulai tarik-tarikan satu sama lain, tapi rotasi menuju ke arah bottom lane di mana Rado yang harus terkejut menelan banyaknya damage dengan feeder ice strike pula yang di pop up oleh Gangrim. Yes, gengingan untuk di arah bottom lane, Rado akhirnya ngebuat Edith yang dibawakan oleh Becky Shai masih lumayan bisa nge-clear satu wave dan mungkin rotasi lagi ke tempat yang berbeda. Namun dari segi itemnya, kita ngeliat Molten Essence dibawakan sama Shelter. Ini kalau dibawakan jadi Curse Helmet, ini bakal ngebantu banget Valentina dan juga Selena mengingat adanya Magic Defense Reduction di saat jadi Curse Helmet. Alright, dan Zeon udah punya Feeder of Heaven ya sekarang ya, Wup.
Entropi telah terbuka untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh CLTZ karena memang karinya diambil sama Diton. Tapi Nathan ini juga tipikal yang bisa menjadi tank killer ya harusnya secara magic damage. Bisa banget, tapi mungkin ya minusnya itu agak-agak lama lah. Mungkin 3 item dulu baru jadi. Itu adalah momen dimana CLTC mungkin udah siap harus buat Radiant Armor. Sisanya kalau kita ngeliat mungkin next solutionnya adalah Rado dengan Flicker. Walaupun badannya di nerf, tapi untuk nge-reach ke arah Zeon, ini bukan hal yang begitu susah soal. Karena di saat Fizz Crack nyala, itu inget selama dia ada shieldnya nggak bisa dilempar. Iya, ada immune juga ya. Hmm. Oke, dan belum terlihat kembali ya inisiasi dari kedua belah tim karena Turtle akan menjadi satu perebutan keduanya. CLTC berpatroli mencari terlebih dahulu positioning. Tapi ya kalau ngeliat dari Navi Junior mereka juga tidak akan tinggal diam ya. Apalagi Face Hard yang akan ada di lini paling depan. Abis Row, semakin di belakang itu dia magnet yang menempel Gang Rim. Tapi memang gak bisa di follow up ya karena terlalu jauh. Oke, dengan Unstoppable Force kali ini CLTZ mencoba untuk langsung dilempar tapi ternyata targetnya menuju ke Self Order. Flicker terpaksa harus dikeluarkan juga berasal dari belakang. Afro yang justru harus menjadi korban terlebih dahulu dan bahkan kali ini ada fist break yang dibuka membuat akhirnya dua pemain dari Navi Junior berhasil dihilangkan dan Turtle pun jatuh kembali ke tangan di Tony Sports. Kiting terlebih dahulu ada strategi yang dibawakan oleh Diton. Coba untuk tarik dulu aja, coba untuk keluarin dulu skill source-nya. Begitu ada satu yang terpancing langsung dihabisi dan akhirnya memenangkan Turtle Contest dengan adanya quantity yang dipegang oleh teman-teman dari Diton Esports. Ini permainan yang menurutku sangat-sangat cerdik dari Diton dan pelan tapi pasti. Kita ngelihat bahwa mereka benar-benar menekankan untuk menjadi power untuk daerah mid lane-nya. Makanya Orot di game kali dibawanya Warcry. Warcry ya. Yes. Tapi ya ngelihat sebenarnya ya tadi kita udah selalu singgung ya Suyo untuk kontrol objektif enak banget tapi apalah daya Suyo tanpa adanya set upper karena tadi kan Afronya juga tumbang duluan. Apalagi dengan banyaknya apa ya bisa dibilang sisi yang nggak terlalu gede dampaknya tapi bisa dipakai berulang kali dari Valentina ditambah lagi dari Selena terus ada Fizz Crack juga jadi sisi menjadi penghalang terbesarnya Suyo untuk sekarang dan masih terkena staff. Iya, geser aja dulu dikit. Geser. Gak masalah. Tapi Afro masih dihantui oleh CLTZ yang rotasinya cepet banget. Tapi sejauh ini dari turret belum ada yang hancur ya. Ya, dari turret belum ada yang hancur karena kita ngeliat lebih ke arah team fight objektif dulu ditekankan. Mungkin nunggu 2-3 poin kill dari masing-masing tim. Itu baru ada push turret yang bisa dilakukan apalagi dari Navi ya. Agak bete dengan adanya Selena ngebuka map seperti ini. Otomatis mereka mau push dikit bisa aja di kick balik. Oke, Flicker onward kali ini mencoba untuk langsung targeting menuju ke arah Ornat. Dan dengan target yang on point juga Neil coba untuk kabur dulu tapi CLTZ terjebak sendirian. Neil mendapatkan point kill terhadap seorang Afro 1-1 yang terjadi di arah mid lane. Yes, tabrakan yang dikeluarkan oleh Afro tadi sebenarnya udah bagus banget ngappetinnya ke arah Ornat, sengganya menghindari dia dari mendapatkan kill streak. Cuman kita nggak bisa ngeliat adanya pergerakan untuk mundur dari Navi Junior karena banyaknya slow ataupun halangan-halangan yang dibuat dari adanya Neil dan juga CLTZ. Apalagi Norea dengan bisa mengaktifkan slow juga karena Navi Junior tanpa flicker mereka susah untuk pulang. Bagi Norea sekarang udah golden staff juga kan. Yes. Dan akankah menjadi perfect turtle untuk Diton karena Navi Junior mereka nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Team fight kembali terjadi. CLTZ di depan ejector dan Face Hard berhasil mendapatkan turtle menjadi milik dari Navi Junior tapi CLTZ mendapatkan nyawa dari Becky Shay dan bahkan terjebak sendirian Gang Rim. Double kill ditabuk oleh CLTZ. Yes, walaupun Turtle tadi diambil oleh Facer namun tidak masalah karena yang menjadi incaran utama dari Diton adalah playernya terlebih dahulu. Dua menghilang dengan CLTZ mengamankan ke arah 3 poin kill. Ngebuat dari segi item defense yang mungkin akan sedikit lebih cepat jadi untuk sekarang menghindari damage dari Navi Junior. Namun at least dari Turtle yang dilepas dapetin satu turret di arah top lane. Iya, mau coba untuk tukar di bawah sebenarnya. Namun cukup sulit tapi Afro terjebak sendirian. Ejector memang dikeluarkan namun jebakan kembali terjadi Afro. Gak bisa kemana-mana. Garot yang dibuka oleh Neil mengakhiri nyawa Afro untuk keempat kalinya. Dan ini sering banget terjadi di mana Afro mencoba untuk masuk tapi gak dikasih pulang sama sekali sama Diton. Walaupun dia adalah roamer tapi Diton ngelihat ya kalau misalkan ketangkep satu sekalian aja babat sampai habis dan akhirnya ngebuat lihat bagaimana asis dari Diton ini merata banget dari 5 playernya. Terus juga kayak gak ada apa ya kayak frontliner pasti gitu dari Navi. Iya. Ya lumayan glass cannon gitu. Bener, apalagi Edith kalau udah Primal World ingat magic dan juga physical defense-nya diubah jadi magic power ya. Jadi nggak begitu tebal juga. Iya. Dan dari tadi juga Ornat terus-terusan ngambil Primal Red ya. Yang akhirnya menjadi senjata makan tuan sendiri nih, Ji. Ya pelan-pelan kita ngeliat dari Diton ini magic powernya sih yang emang sangat-sangat berbahaya. Tapi ntar estafetnya
di menit 12 ke atas gantian dari Noreanya yang menurutku bakal menjadi problem banget. Apalagi dengan Afro yang sering maju kayak tadi. Itu udah menjadi suatu drafting power menurutku yang dibawakan oleh Diton Esports. Tapi kembali turun dari segi temponya, pertukaran akhirnya bisa dilakukan juga oleh Navi Junior, di mana outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan. Sebenarnya asuransi dari Navi juga mereka masih punya Nathan yang belum tersentuh sama sekali sejauh ini. Benar, dan ini menjadi sebuah PR untuk ya kiting game. Mungkin ke arah 5 menit 15, tapi Retribution kelihatan kali ini Zeon Flicker coba untuk kabur terlebih dahulu. Bakal coba untuk dikejar. Oh no! Flicker agresif yang akhirnya membuat dari Zeon harus hilang untuk pertama kalinya, tapi bakal coba dikejar lagi. Satu player terjebak yaitu Becky Sha yang harus hilang, double kill. Diamankan oleh Ornat. gak bisa dipungkiri damage output dari CLTZ sangatlah besar dengan adanya Conquest Plus. Ditambah lagi dengan adanya Fury Retribution, dan ini ngebuat akhirnya dari Zeon pun tadi nggak tahan lama. Dia harus membukain tropinya untuk cabut dan otomatis nggak ada damage pastinya. Apalagi Gangrin di sini yang menjadi grounding power. Gak bisa asal bukaan Petra Strike untuk mengcounter setup dan ngebuat Diton bermainnya dari tadi patternnya sama. Iya ya. Kalau ada yang ngebuka skill sedikit, tabrak aja, deketin, udah. Kalau pulang nggak apa-apa, dapetin Lord. Iya. Kalau nggak pulang kita babat habis. Minimal keluar resource, Iya, spell kan. bener. Itu lumayan banget ya info. Tapi dengan satu buah Abyssal Arrow, terlihat Afro masih terlalu jauh juga. Di-poke aja dari kejauhan. Namun, Spider Astrak memang ini akan menjadi salah satu solusi juga nih untuk bisa mempertahankan high ground dari Navi. Dengan Petra Strike seenggaknya clear wave lumayan cepat lah ya, dibantu juga dengan adanya dari Nathan. Yes, Zeon punya damage yang lebih besar, tapi ngomongin damage ya, aku pengen nekenin karena CLPZ-nya ini damage-nya sama dengan damage-nya Norea, bahkan lebih banyak. Dipahami bahwa untuk Norea mungkin emang dari item belum terlalu besar, tapi balik lagi ini CLTZ yang kita omongin. Yep. Naik jungler punya damage sebesar itu. Ditabrak, ejector, CLTZ bakal coba tadi commit lagi, terangkat dengan yang onward dan shutdown bisa didapatkan. Tapi teamfight tidak terelakkan, kali bakal coba dikejar karena Norea mendapatkan poin kill dan shutdown. Wah. Killing spree, disakir oleh Ornat dan bahkan kali ini 3 tukar 1 commit karena CLTZ justru membuat dari Navi Junior merasa rugi. Again and again, skill source speed dari Diton Esports selalu memberikan sebuah trade yang sangat cantik bagi mereka sendiri. Satu jungler tukar dengan 3 orang dengan posisi Lordnya masih berjalan, apalagi dengan Zeon otomatis harus melakukan defensif ini sendirian. Masalahnya itu ya, walaupun memang Lordnya udah kecicil ya, charge in juga nggak yang langsung bisa ngancurin ke arah base turretnya, tapi ini keputusan yang menurut aku riskan banget buat Navi. Mereka mau all in ke CLTZ dalam keadaan under level, under condition juga. Di saat Lordnya masih ada, itu menurut aku, ini kalau misalkan ini terjadinya di menit 18 sih beda cerita ya. Udah beda cerita ya, apalagi ngeliat itemnya untuk dari Chelsea terlebih dahulu. Radiant Armor sudah di tangan, diikuti dengan adanya Stalagmites Blades. Mungkin di sini niatannya adalah untuk mengurangi damage output yang disebutkan oleh Faisal juga. Sembari juga mungkin Blade Armor bisa menahan power dari Becky Shai dengan adanya bounce back yang dilakukan. Ditambah lagi dengan item pertama dari Valentina, ini full ke arah damage dengan ngambil Starium, diikuti dengan adanya Glowing One terlebih dahulu. Ya ini Starlium karena dia copy edit sih. Itu juga yang ngebuat akhirnya Navi Junior untuk front to back kerasa tidak terlalu tebal, apalagi sekalinya udah komit banyak banget skill source tadi karena banyak banget ejector, Unstoppable Force, Petra Strike, itu semuanya menuju ke CLTZ. Iya, dan CLTC ini akhirnya nge-bait banyaknya resource ultimate di saat pemain-pemain Dayton yang lain juga dekat gitu untuk bisa langsung nge-follow up. Ya, dan akhirnya itu yang terjadi, satu tumbang tapi ditukarkan dengan 3, dan dengan posisi seperti ini kurang lebih jungle area dari Navi Junior juga sudah mulai dipegang, apalagi dengan adanya 5.000 gold lead yang dipegang oleh Diton, membuat kontes ke arah Lordnya dengan posisi dari Zeon yang belum jadi juga itemnya agak riskan untuk dikontes. Oke, tapi Land of Dawn kembali tenang ya, menantikan hadirnya Lord yang enhance pertama kalinya di dalam 7 detik ke depan. Dan lane jauh ternyata dikontrolnya sama Ornat ya, agak berbeda nih. Valentina, lane jauh. Ya mungkin karena double dash ini kali Oh ya. iya, benar. Ditambah lagi dengan pembukaan dari Selena. Aman, bener. Oke, dan sekarang CLTZ akan berpatroli dulu, mencari lagi Afro kembali menjadi targetnya. Abyssal Arrow-nya connect ke arah belakang. Video rasa memang dibuka, tapi lihat bagaimana kali ini Afro tidak bisa selamat walaupun dia sudah cukup aman mencoba untuk jauh, tapi Zeon menjadi pertukaran atas Noreanya pun 2 tukar 3 double kill. Ditabung oleh CLTZ, menyisakan 2 pemain saja dari Navi Junior. Yes,
dengan Chiltzy di sama-sama level 15 dengan adanya Facer. Setidaknya dari segi damage output ini masih ada Selena dan juga Rado yang bisa nge-stunlock ke arah Facer. Karena ingat stunlock dari Badang walaupun damage-nya nggak terlalu besar tapi itu ngebuka opportunity yang sangat banyak untuk damage tetap bisa diinput ke arah lawan. Oke. Ini ngeri sih ya, ditabrak Shield Unity kena Arrow. Atau kebalikannya ya, dibuka dulu sama Arrow, tabrak Shield Unity. Dan terlihat bagaimana Afro yang coba untuk kabur ya, karena dia juga nggak yang punya terlalu tinggi durability ya. Akhirnya jadi korban terus-menerus nih sama Becky sebagai frontliner dengan 6 kali tumbang gitu. Iya, makanya dilihat dari Navi Junior, mereka lebih memilih pendekatan ke arah Zeonnya kasih space farm dulu. Melihat dari player skill tadi, ini Zeon jadi satu-satunya player yang sudah menyentuh angka 10.000. Alright, tapi sneaky peeky sudah terlihat. Akankah ada pencurian yang epic? Tapi Neil terjebak sendirian. Cukup terkejut sepertinya. Curse of Crow Energy Impact yang memiliki damage cukup besar. Walaupun dengan Feeder Isaac dan Flicker, Gangrim bakal coba dikejar. Namun Rado tidak akan ngasih jalan untuk pulang. Norea hadir. Damage yang begitu besar kali ini harus juga diterima oleh Gangrim. Lordnya di reset tapi oh no! Harus ketahuan posisinya sehingga kali ini ada keuntungan sedikit yang bisa diamankan oleh Navi Junior. Surprise dari adanya Gangrim numbangin ke arah Neil ngebuat akhirnya adanya teamfight terpisah dari Diton dan itu adalah weaknessnya mereka menurutku. Karena begitu adanya teamfight terpisah, Chiltzy bingung mau ngebadanin yang mana. Alright. Otomatis ngelihat dari Rado pun lebih ke momentum tapi ini dia. Oke, Chiltzy ejector kali ini. The real counter retribution akan kita lihat. Becky memang tumbang. Chiltzy-nya pun menghilang. Kali ini tidak ada power of retribution yang dimiliki oleh Diton. Tapi Lordnya di reset perlahan-lahan dulu. Neil sudah hadir dengan sebuah wishing lantern juga nih yang dimiliki. Ya, walaupun Chiltzy sudah tumbang, tapi ingat bagaimana player dari Diton ini HP-nya masih pada sehat semua. Namun terkena stun lagi, Afro. Iya, tapi nggak bisa di follow up sih. Oke. Backupan Flicker ternyata menghuni rerumputan yang sudah ada jebakan. Itu dia satu play dari Rado yang berhasil juga mengunci 2 pemain double kill. Follow up yang begitu baik disumbangkan oleh Norea. 3 pemain dari Navi Junior berhasil terhilang kata Facer. Akan mengejar retribution terdengar. Orna tidak bisa kemana-mana. Tapi Abyssal lagi-lagi akan menjadi teror bagi pemain-pemain Navi Junior. Wah, ini kombinasi dari kedua belah tim benar-benar bagus banget. Kita ngelihat dengan adanya Fist Crack ditambah lagi dengan adanya Abyssal Arrow membuat Navi Junior sangat sulit untuk melakukan kontes ke arah Lordnya. Apalagi dengan Chiltzy yang sudah bangkit sekarang. So, ini keadaan yang balik lagi adil dari kedua belah tim. Sama-sama punya retribution power, tapi harus diketahui bahwa ini yang sangat bikin bete teman-teman dari Navi Junior. Iya, kena poke terus-terusan. Lihat Becky nahan damage sendirian di depan. Lagi-lagi Abyssal Arrow-nya di commit. Norea hadir sebagai damage dealer tambahan. Tapi outplay-nya ternyata belum berhasil. Chiltzy mendapatkan 1 point kill. Tapi Gangrim menyumbangkan damage yang cukup besar juga. Sehingga kali ini pertukaran point kill terjadi pula atas hilangnya kedua belah jungler. Ya, satu demi satu dari kedua belah tim. Ini main pick off banget dari kedua belah tim. Tapi kita bisa ngelihat bahwa emang dari upayanya Diton, mereka mencoba untuk mengincar ke arah Facer-nya terlebih dahulu. Setidaknya, untuk ngamanin Lord gak bisa asal diambil oleh teman-teman dari Navi Junior. Cuman gak bisa dipungkiri bahwa damage dari Zeon sudah mulai terasa sekarang. Level 15 di menit ke-16 juga ngebuat Zeon ini tinggal masalah positioning aja. Yang bisa nge-reach dia tinggal Rado sendiri dan mungkin Neil dengan Abyssal Arrow-nya. Tapi balik lagi, frontliner mereka ini ada 2. Jadi setidaknya body blocker masih ada chance yang sangat tinggi untuk ngejaga Zeon. Berarti ini lumayan bermain dengan waktu ya. Yes. Dari Diton terutama, dimana keunggulan yang sempat mereka miliki ini sudah mulai terkejar dengan banyaknya kating yang dilakukan oleh Navi Junior. Mereka tarik ulur, mereka cari pertukaran, dan sekarang terlihat bagaimana Lord coba untuk dikuasai pula oleh Navi Junior. Akan mencari informasi terlebih dahulu untuk Ditonnya, tapi sepertinya ini hanya upaya untuk memancing belaka. Yes, kating dulu aja karena ingat tank jungle untuk darah late game, apalagi ngelawan Nathan, bukanlah berita yang begitu baik menunjuk Diton, tapi ngeliat target apakah akan dikomit? Enggak ya? Enggak. Ini lumayan keteror sih soalnya. Ini arrow udah mulai meresahkan. Masih di Lord Tenzin aja dulu dari kedua belah tim karena nggak bisa benar-benar efektif. Cuman yang menurutku ada keuntungan sedikit adalah lihat bagaimana adanya bottom lane turret yang sudah mulai terkikis pelan-pelan dari Navi Junior. Jadi kalau misalkan emang ada yang clear cepat dan minion bisa berjalan sendiri di bawah, wah ini bakal jadi keuntungan juga sih untuk Diton Esports. Orsil terlihat dari Afro, tapi belum ada inisiasi lagi yang dilakukan karena menginjak satu buah trap. Tapi lihat bagaimana kali the real contribution. Tapi Gangrim last hit yang menyelamatkan nyawa dari Navi Junior. Walaupun Becky Shy menjadi pertukaran, tapi Rado hilang di tangan dari Zeonnya. 1 tukar 1 dengan Lord yang jatuh ke tangan dari Navi Junior. Ini akan menjadi sebuah hal yang harus dihadapi oleh Diton terlebih dahulu. Yes, Lordnya sudah diambil, namun ini belum Lord yang evolve. Setidaknya, wow, Norea
Wah, ini Zeon cukup berani sih. Entropi ke depan, tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan bagi Navi Junior. Tapi dengan keadaan ini, Navi, mereka sudah mulai bangkit. Dan lihat bagaimana posisi ini Gangrim. Flicker! Dan saatnya menghilang Gangrim! What an outplay dari Gangrim! Bermain selalu dari belakang, gak pernah kelihatan di depan dari teman-teman Dton Esports yang akhirnya ngebuat Peter Ice di belakang. Sebuah surprise bagi Dton Esports. Waduh, ejector kali ini coba untuk bisa memancing satu pemain yaitu Neil yang teriject. Satu buah immortality memang pecah tapi pertukaran cukup adil. GLTZ pun tidak bisa lagi menahan damage dengan begitu banyak. Lord memang masih bisa di-clear tapi masalahnya sekarang base sudah tidak bottom lane. Dari Dton sudah tidak ada. Ya, dan ini berat banget sih. Dengan sudah masuk ke menit ke-19, kita ngelihat bagaimana Lord yang nantinya akan menjadi evolve, membawakan minion yang akan lebih keras lagi. Dan ingat bahwa damage reduction dari Lord sekarang sudah meningkat ke angka 35%, membuat Lord makin tebal lagi di saat evolve. Oh, bocor udah GLTZ. Tidak bisa berkutik sama sekali, bermain dengan waktu dari Dton. Ini dia yang harus mereka hadapi walaupun Feeder Isaac dibalas Feeder Isaac, tapi Ornok harus mundur terlebih dahulu. Dan sekarang base yang terbuka dengan cukup bebas, Ornoknya menghilang dan Navi Junior kemenangan di depan mata untuk mereka karena menyisakan Norea sendirian. Tapi satu pemain lagi yaitu Neil yang sudah spam akan membuat Dton masih punya kesempatan untuk bisa melakukan defense. Tidak ada minion yang bisa menjadikan push terakhir dari Navi Junior, tapi tenang, di bawah datang ini dia minion yang ditunggu. Oke, satu wave di arah bottom lane, base yang terekspos kali ini tidak bisa lagi di defense oleh Dton dan Navi Junior. Take the game one. Wow, Navi Junior di early, poin mereka tidak terlalu baik dengan penggunaan Suyo yang selalu diusir di saat pengen turtle. Tapi aku nggak bisa cukup memberikan kredit kepada Gangrim karena Setuju.